Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel. Hari ini masih dengan program linear dan masih juga dengan nilai optimum, tapi kita akan membahas dengan jenis soal yang berbeda. Oke, sebelumnya kita harus ingat dulu bagaimana langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum. Kemarin ada 3 langkah ya yang kita ketahui. Langkah yang pertama untuk menentukan nilai optimum itu harus ada grafik sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi harus ada grafik. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai pojoknya atau tentukan titik-titik pojok dari DP atau daerah penyelesaian. Dari DP atau daerah penyelesaian. Kemudian yang ketiga, substitusi titik-titik pojok ke fungsi tujuan. Atau fungsi tujuan ini biasa dituliskan dengan fungsi fx, y. Jadi ketiga langkah ini yang harus selalu diingat dalam menentukan nilai optimum. Oke, langsung masuk contoh yang pertama. Perhatikan gambar yang disajikan ini. Pertanyaannya adalah tentukan nilai maksimum fx, y sama dengan 4x tambah 5y dari daerah yang diarsir. Ingat, ketika pada soal maka daerah yang diarsir ini adalah DP atau daerah penyelesaian. Yang ditanya nilai maksimum berarti kita menggunakan langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum. Yang pertama, langkahnya adalah harus sudah ada grafik. Di sini sudah disediakan grafiknya, maka cara yang pertama kita checklist, artinya sudah ada. Kemudian cara yang kedua adalah tentukan titik-titik pojok dari DP. Di sini daerah penyelesaiannya, ini ya daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik pojoknya. Titik pojoknya yang pertama ada titik di sini ini, titiknya adalah 0,0, kita sebut sebagai titik A. Kemudian di sebelah sini ada juga titik ya, kita sebut ini sebagai titik B. Titik B ini terletak di titik berapa? X-nya 0, kemudian Y-nya ini 5, maka ini adalah titik 0,5. Kemudian di sebelah sini juga ada titik pojok, misal ini sebagai titik C. Titik C ini X-nya 5, kemudian Y-nya tetap di sini berarti Y-nya 0. Titik C adalah titik 5,0. Kemudian di sini ada perpotongan antara dua garis, ini juga disebut titik pojok, misal namanya titik D. Nah, titik D ini kan yang belum kita tahu ya, siapa itu titik D? Perhatikan titik D ini adalah titik perpotongan antara garis yang pertama, misal ini saya sebut sebagai garis yang pertama, dan dia juga dengan garis yang kedua. Misal ini adalah garis yang kedua. Maka titik D ini bisa kita peroleh dari eliminasi, sama seperti kemarin ya. Titik D ini karena titik perpotongan, maka dia bisa diperoleh dari eliminasi dan substitusi persamaan garis yang pertama dan yang kedua. Jadi, agar kita tahu siapakah titik D ini, maka kita harus tahu dulu siapa persamaan garis yang pertama dan siapa persamaan garis yang kedua. Kita tentukan dulu persamaan garis yang pertama di sebelah sini. Caranya sama seperti video sebelumnya, yaitu jika ada daerah penyelesaian, siapakah sistem pertidaksamaannya? Nah, caranya sama seperti itu. Untuk garis yang pertama ini, di sumbu Y ini ada 10. 10 ini kita kalikan dengan sumbu X. Maka 10 kali X nilainya adalah 10X. Ditambah di garis yang pertama ini di sumbu X-nya ada 5. 5 ini kita kalikan dengan Y. 5 kali Y nilainya adalah 5Y. Sama dengan
Ini kan persamaan ya, jadi tandanya sama dengan perkalian dua bilangan, yaitu perkalian 10 kali 5, sehingga ini menjadi 10x ditambah 5y sama dengan 50. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Mau bentuknya seperti ini boleh, atau nanti mau kalian sederhanakan pun boleh, bebas ya. Sudah ada persamaan garis yang pertama, sekarang kita lanjutkan ke persamaan garis yang kedua. Di garis kedua ini di sumbu Y ada 5, 5 ini kita kalikan dengan X diperoleh 5X ditambah, kemudian di garis kedua ini di sumbu X-nya ada 15, 15 kita kalikan dengan Y diperoleh 15Y persamaan, maka tandanya sama dengan siapa? Perkalian dua bilangan 5 kali 15, maka ini 5X ditambah 15Y sama dengan 5 kali 15, hasilnya 75. Nah, ini persamaan yang kedua. Jika sudah menemukan kedua persamaan, maka langkah selanjutnya kita temukan titik D dengan eliminasi dan substitusi kedua persamaan. Oke, jadi kita beri keterangan di sini. Titik D ini kan titik potong antara kedua garis, maka titik D diperoleh dari eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan, yaitu 10x tambah 5y sama dengan 50 dan 5x tambah 15y sama dengan 75. Kita eliminasi, caranya seperti kemarin, ada 10x tambah 5y sama dengan 50, kemudian 5x tambah 15y sama dengan 75. Pertama mau eliminasi, artinya kita harus menghilangkan salah satu variabel, mau menghilangkan x-nya atau mau menghilangkan y-nya. Di sini saya mau menghilangkan x-nya dulu. Kalau mau menghilangkan x, maka koefisien x-nya harus sama. Perhatikan yang atas koefisien x-nya 10, yang bawah koefisien x-nya adalah 5. Kan nilainya belum sama ya, maka harus kita samakan. Di sini 10, di sini 5, kita samakan nilainya sama-sama 10. Di sini nilainya 10, biar tetap 10, maka persamaan yang pertama ini kita kalikan 1. Jadi biar tetap bernilai 10, 10 ini kita kalikan dengan 1. Kemudian yang kedua ini kan koefisiennya 5, kita mau jadikan dia nilainya 10, maka 5 kali berapa yang hasilnya 10, yaitu 5 kali 2. Nah, sehingga persamaan yang pertama ini semua kalikan 1. 10x kali 1 nilainya adalah 10x ditambah 5y kali 1 nilainya adalah 5y sama dengan 50 kali 1, 50. Kemudian yang kedua ini, persamaan yang bawah kita kalikan semua dengan 2. 5x kali 2 nilainya 10x ditambah 15y kali 2, 30y sama dengan 75 kali 2, hasilnya 150. Karena koefisien x-nya sudah sama dan kita mau menghilangkan variabel x ini, maka kedua ruas kita kurangi. 10x dikurangi 10x nilainya 10, 5y dikurangi 30y nilainya adalah negatif 25y sama dengan 50 dikurangi 150 nilainya adalah negatif 100. Kemudian 0 dikurangi 25y nilainya adalah negatif 25y sama dengan negatif 100. Kita mau cari nilai y, maka y sama dengan negatif 100. Negatif 25-nya pindah ruas, maka menjadi pembagian. Dibagi dengan negatif 25. Nilai y sama dengan negatif dibagi negatif positif, 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Jadi diperoleh nilai y sama dengan 4. Kalau sudah ketemu nilai y, maka kita mau mencari nilai x ya sekarang.
Nilai X-nya diperoleh dari Y sama dengan 4 ini, substitusikan ke salah satu. Boleh substitusi ke sini, boleh substitusi ke sini. Saya mau pilih substitusi ke sini. Maka ini kita substitusikan ke 10X ditambah 5Y sama dengan 50. 10X, X-nya yang dicari ya, ditambah 5 kali Y-nya 4 sama dengan 50. 10X ditambah 5 kali 4, hasilnya 20 sama dengan 50. 10X sama dengan 50, positif 20 pindah ruas menjadi negatif 20. 10X sama dengan 30, maka nilai X-nya adalah 30, 10-nya pindah ruas menjadi pembagian, maka ini per 10, X nilainya adalah 3 dari 30 per 10. Oke, diperoleh X-nya 3. Nah, tadi mau mencari titiknya D ya. Oke, titik D atau titik berapapun itu selalu dimulai X dulu. Jadi X-nya di depan, Y. Sehingga titik D adalah X-nya 3, Y-nya 4. Jadi kalau mengambil titik itu jangan menuliskan titik ya, itu jangan sampai kebalik. Jadi X-nya yang harus di depan, kemudian diikuti dengan Y. Sehingga titik D ini namanya adalah titik 3,4. Oke, kita sudah tahu titik-titik pojoknya, kemudian selanjutnya substitusi. Caranya seperti kemarin, kita buat tabel dulu ya. Saya buat tabelnya di sebelah sini. Di kolom yang pertama ini judulnya adalah titik pojok, kemudian yang kedua ini adalah fungsinya. Fungsinya fx, y sama dengan 4x tambah 5Y. Titik pojoknya kita tulis titik yang kita temukan tadi. Yang pertama ada titik A 0,0, kemudian ada titik B yaitu titik 0,5, kemudian ada titik C 5,0, dan ada titik D yaitu 3,4. Nah, masing-masing titik kita substitusi ke sini. Jika titik A itu 0,0, maka artinya nilai X-nya itu 0 dan nilai Y-nya juga 0. Substitusi ke sini. Maka menjadi 4 kali 0 ditambah 5 kali Y-nya juga diganti 0. Sama dengan 0 ditambah 5 kali 0, 0. 0 tambah 0. Hasilnya 0. Kemudian yang kedua, titik B tadi 0,5, maka artinya X-nya yang 0, Y-nya yang 5. Substitusikan juga ke sini. 4 kali X-nya 0 ditambah 5 kali Y-nya juga 5. Sama dengan 0 ditambah 5 kali 5. 25 sama dengan 25. Kemudian titik C-nya di sini X, Y, maka X-nya 5, Y-nya 0. Substitusi juga. Sini 4 kali X-nya 5 ditambah 5 kali Y-nya 0 sama dengan 4 kali 5, 20 ditambah 5 kali 0, 0. 20 tambah 0, hasilnya 20. Kemudian titik yang terakhir, titik D, 3-nya sebagai X, 4 sebagai Y. Substitusi juga ke sini. 4X, 4 kali X-nya itu 3, ditambah 5 kali Y-nya adalah 4, sama dengan 4 kali 3, 12, ditambah 5 kali 4, 20. 12 tambah 20, hasilnya adalah 32. Oke, jika sudah mensubstitusi, maka lihat lagi soalnya. Yang ditanya nilai maksimum. Kalau nilai maksimum itu berarti dia nilai terbesar. Nah, maka cari di antara keempat ini nilai yang paling besar mana ya? Jelas nilai yang paling besar adalah 32. Jadi, nilai maksimum, atau saya singkat max gitu ya,
nilai maksimum adalah 32. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar ini yang ditanya nilai minimum fx, y sama dengan 3x tambah 2y dari daerah yang diarsir. Ingat, daerah yang diarsir itu disebut dengan DP ya, atau daerah penyelesaian. Langkahnya sama persis dengan yang ada di sini. Lihat pada langkah-langkahnya untuk menentukan nilai optimum itu harus ada grafik. Di sini sudah ada grafik, maka langkah 1 sudah terlewati. Sekarang ke langkah yang kedua. Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya tuh ini ya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, siapa itu titik-titik pojoknya? Maka titik ini, titik pojok ya. Titik pojok pertama kita sebut misal dengan titik A, titiknya berapa? Ini dia di sumbu Y, Y-nya itu 4,0. Kenapa 0? Sumbu X kan ini 0 di sini ya. Dia di sini, maka ini X-nya 0, Y-nya 4. Maka titik A berbunyi 0,4. Kemudian di sebelah sini juga ada titik pojok. Titik pojok ini kita misalkan dengan titik B, yaitu titik X-nya ini di 3, kita tulis 3, Y-nya. Y-nya ini kan di 0 ya, maka ini titik B adalah 3,0. Kemudian perhatikan, selain ada A dan B, ini juga ada suatu titik perpotongan. Kita misalkan ini dengan titik C. Nah, titik C ini kan titik perpotongan antara garis ini dan ini ya. Berarti ini titik C diperoleh dari eliminasi, karena dia titik perpotongan, dia nanti titiknya diperoleh dari eliminasi dan substitusi persamaan garis 1 dan 2, karena dia perpotongan antara dua garis. Misal ini kita sebut sebagai garis yang pertama, kemudian satunya kita sebut sebagai persamaan garis yang kedua. Sehingga untuk mengetahui siapa persamaan garis 1 dan 2, kita juga gunakan cara yang sama seperti ini ya. Kita peroleh dulu persamaan garis yang pertama. Persamaan garis yang pertama ini di sumbu Y-nya ada angka 3, maka angka 3 ini kita kalikan dengan X. 3 kali X nilainya 3X, ditambah di sumbu X-nya itu juga ada angka 3, tapi hati-hati angka 3 ini kita kalikan dengan sumbu Y. 3 kali Y nilainya adalah 3Y. Persamaan tandanya sama dengan perkalian dua bilangan, yaitu 3 kali 3, sehingga ini persamaannya 3X tambah 3Y sama dengan 9. Persamaan yang pertama. Sekarang persamaan yang kedua. Yang kedua ini dia melalui 4 di sumbu Y ya. 4 di sumbu Y, maka 4 ini kita kalikan dengan X. 4 ini kita kalikan dengan X, maka diperoleh 4X, ditambah di garis kedua ini di sumbu X-nya ada 2, maka 2 ini kita kalikan dengan Y. 2 kali Y hasilnya adalah 2Y, sama dengan perkalian kedua bilangan, 4 kali 2. Maka di sini 4X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, ingat mau seperti ini boleh, mau kalian sederhanakan pun tidak masalah. Kemudian gunanya kita mencari kedua persamaan ini adalah nanti kita akan memperoleh titik C. Nah, jadi titik C diperoleh dari apa ini? Eliminasi dan substitusi antara kedua persamaan garis, yaitu dari persamaan garis 3X tambah 3Y sama dengan 9, dan persamaan garis yang satunya 4X tambah 2Y sama dengan 8. Oke, sekarang kita eliminasi dulu.
3x tambah 3y sama dengan 9. Yang satunya 4x tambah 2y sama dengan 8. Seperti tadi, eliminasi salah satu, hilangkan salah satu variabel, mau X boleh, mau Y juga boleh. Di sini saya mau menghilangkan variabel Y-nya. Kalau mau menghilangkan variabel Y-nya, maka koefisien Y-nya harus sama. Di sini koefisien Y-nya 3, di sini koefisien Y-nya 2. Biar sama, maka koefisien Y-nya diambil 6 ya. Jadi kita buat nanti sebelah sini koefisien Y-nya itu menjadi 6 semua. Di sini koefisiennya 3, biar menjadi 6, maka ini 3 kali 2. Kemudian persamaan yang bawah ini koefisiennya 2, biar nanti ketemu 6, maka 2 harus dikalikan dengan 3. Oke, yang pertama ini kita kalikan semua dengan 2. 3 kali 2 atau 3x kali 2 hasilnya 6x ditambah 3y kali 2, 6y sama dengan 9 kali 2, 18. Yang bawah ini 4x kali 3, 12x ditambah 2y kali 3, 6y sama dengan 8 kali 3 hasilnya 24. Di sini koefisien y-nya sudah sama-sama 6 ya, berarti kita bisa menghilangkan variabel y ini dengan kedua persamaan kita kurangi. 6x dikurangi 12x hasilnya adalah negatif 6x ditambah 6y dikurangi 6y hasilnya 0 sama dengan 18 dikurangi 24 hasilnya negatif 6. Sini negatif 6x sama dengan negatif 6, maka nilai x sama dengan negatif 6. Negatif 6 yang di sini kita pindah ruas menjadi pembagian ya. Negatif 6 dibagi negatif 6, maka nilai x-nya adalah 1. Oke, kita sudah peroleh nilai x-nya ini sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai y-nya. Untuk mencari nilai y, kalian bisa substitusi x sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Boleh ke sini, boleh ke sini, bebas. Kalau saya mau pilih yang ini, maka ini saya lanjutkan ke sebelah sini, saya pilih yang ini. 3x tambah 3y sama dengan 9. 3 kali x-nya 1 ditambah 3y sama dengan 6. 3 kali 1, 3 tambah 3y sama dengan 9. 3y sama dengan 9, 3 positif pindah menjadi negatif. 3y sama dengan 6, maka nilai y yaitu 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Nah, diperoleh y-nya itu 2. Maka titik C, ya kan, titik C itu selalu dia x, y. Maka titik C adalah x-nya 1, y-nya adalah 2. Sehingga titik C ini dia adalah 1,2. Oke, kalau sudah tahu semua titik-titik pojoknya, sekarang kita gambarkan tabelnya. Oke, kita gambar tabel. Di sini titik pojok. Kemudian di kolom kedua adalah fungsinya. Ya, fungsinya yaitu fx, y sama dengan 3x tambah 2y. Kita tuliskan titik pojoknya ada A 0,4, kemudian B 3,0 dan C itu titiknya tadi 1,2. Nah, sekarang masing-masing titik kita substitusi ke fungsinya. Yang pertama 0,4, maka 0 sebagai x dan 4 sebagai y. Sehingga di sini 3x menjadi 3 kali 0 ditambah 2 kali 4 sama dengan 3 kali 0, 0 ditambah 2 kali 4, 8. 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. Kemudian titik B, x-nya di sini 3, y-nya adalah 0. Substitusi juga ke sini. Sehingga diperoleh 3 kali x, x-nya yaitu 3 ditambah
2 kali Y-nya 0, sama dengan 3 kali 3, 9, ditambah 0. 9 tambah 0, hasilnya adalah 9. Kemudian titik yang terakhir, titik C. 1 ini adalah X, dan 2 ini adalah Y. Nah, kita substitusi juga ke sini. 3 kali X-nya 1, ditambah 2 kali Y. Y-nya yaitu 2. 3 kali 1, 3, tambah 2 kali 2, 4. 3 tambah 4, hasilnya adalah 7. Jika sudah semua titik pojok disubstitusikan, perhatikan yang diminta adalah nilai minimum. Kalau nilai minimum, kita ambil nilai yang terkecil. Jadi minimum, kita ambil nilai terkecil. Dari ketiga nilai ini, manakah nilai terkecilnya? Nilai terkecilnya adalah 7. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Jadi nilai minimum saya tulis min gitu ya. Jadi nilai minimum adalah 7. Nah, beginilah cara menentukan nilai optimum jika sudah diketahui grafiknya. Selamat belajar, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.